kepada pemerintah Kabupaten Pindrang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan melalui program IPDMIT-nya, sehingga irigasi di Pangaparang itu sudah bisa dilihat hasilnya, walaupun hanya sebagian, tapi ya, alhamdulillah sudah menjadi motivasi untuk petani melakukan IP 300. Jadi kita beri aplaus untuk Dinas Tanaman dan Hortikultura. Jadi di situ, sebelum masuk di materi, di Pangaparang itu terkhusus di kelompok tani waktu itu sekitar 23 hektar luas lahan. Akan tetapi yang menerapkan untuk program IP 300 itu hanya sekitar kurang lebih 3 hektar, karena berhubung seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk kekurangan, masih ada kekurangan terkhusus masalah air. Tapi ini sudah ada dibanding tahun-tahun yang lalu sebelum IPDM masuk, itu tidak ada sama sekali. Bahkan Pangaparang itu hanya 1 kali dalam 1 tahun untuk melakukan tanam padi. Jadi itu kemudian langsung saja kita masuk ke profil dari kelompok tani, yaitu kami dari kelompok tani itu berdiri pada tahun 2011. Kemudian luas lahan itu sekitar 23 hektar dan sistem pengairan irigasi non teknis. Kemudian kita masuk ke untuk musim tanam pertama. Jadi di sini mungkin ada beberapa 3 kali. Jadi seperti yang kita pelajari atau kita sewaktu sekolah di SL, untuk penerapan seperti ini itu ada kuncinya pada masa kalender. Jadi di sini teman petani di Pangaparang itu betul-betul memanfaatkan atau sebelum melakukan proses tanam itu melakukan hitung-hitungan sampai kapan ketika saya menanam di bulan ini, kapan panennya, kemudian untuk musim selanjutnya bulan apa dan sampai di bulan berapa, sehingga bisa ini P300 terlaksana. Dan yang paling penting juga itu masalah varietas. Jadi di sini pengolahan tanah itu di bulan Oktober itu mulai diadakan digarap sawah, mulai mandokkan, kemudian persemaian, karena di sini masih sistem tanam pindah. Itu persemaiannya masih di Oktober juga. Jadi kronologi 1 bulan itu untuk pengolahan tanah. Kemudian itu masuk penanaman itu di bulan November. Jadi di bulan November itu sudah penanaman dengan varietas yaitu 442. Kemudian masa panennya itu atau waktu panennya itu di bulan Maret. Jadi ini sudah kita gunakan itu kalender yang ditetapkan oleh pertanian itu, yaitu Oktober Maret. Kemudian produktivitas itu rata-rata di angka 7 sampai 8 ton. Ini untuk tanam pertama. Kemudian selanjutnya kita ke musim tanam kedua. Jadi tanam kedua itu sudah bukan lagi tanam pindah, yaitu tanam benih langsung atau tabela, biasa disebut kalau kita di Lembang itu magugu. Jadi untuk tanam kedua itu magugu. Kemudian proses pengolahan tanah itu sudah sampai 1 bulan setelah panen pertama tadi. Itu sekitar 3 minggu itu sudah melakukan proses pengolahan tanah itu di bulan Maret, itu sekitar akhir Maret sampai di awal April. Itu pengolahan tanah. Kemudian setelah semua lahan sudah siap, maka diadakan hambur benih itu di bulan April. Di bulan April, dan untuk panennya itu di bulan Juli. Kemudian varietas yang digunakan itu adalah cerang. Jadi ini agak cepat daripada yang pertama, karena itu yang kita buru, pari 32. Yang IP 300. Bagaimana bisa 3 kali panen. Kemudian produktivitasnya itu ya sedikit menurun dibanding yang sebelumnya, itu sekitar rata-rata 7 ton per hektar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke musim tanam ketiga, yaitu yang masih menggunakan sistem tabela atau tanam benih langsung atau magugu. Itu pengolahan tanahnya itu di bulan Agustus. Jadi yang tanaman ini baru-baru panen kemarin ini November, sekitar 10 hari yang lalu panen yang di samping Pertamina itu Pangaparang, itu panen ketiga bulan November kemarin. Itu pengolahan tanahnya itu Juli sampai Agustus. Di akhir Juli itu melakukan pengolahan tanah sampai di bulan Agustus. Kemudian hambur
di bulan pas tanaman sudah siap itu, lahan sudah siap, langsung kita adakan hambur benih. Kemudian panennya itu di November ya, seperti yang saya cerita tadi bahwa baru-baru ini sudah panen. Varietasnya sama dengan yang kedua, itu kita cari varietas benih yang agak cepat karena waktu yang kita buru. Kemudian produktivitas itu ya sedikit menurun dari yang kemarin tuh sekitar 6,2 ton. Jadi yang kemarin kita ambil sampel itu sekitar 55 are, itu sekitar 3,4-3,5 ton dari 55 are. Di bawah ini sudah bisa dikatakan sudah berhasil karena sudah bisa 3 kali panen dan semuanya itu sudah alhamdulillah sudah bisa berhasil. Akan tetapi harapan dari petani di bawah atau di kelompok petani bawah itu bagaimana sistem irigasinya yang kemarin ini hanya mampu 3 hektar, semua untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa sampai 25 hektar, bahkan satu desa Pangaparan bisa. Karena saya yakin teman-teman petani banyak kelompok Matarima itu mereka mau 3 kali, cuma persoalannya lagi-lagi bahwa kendala kita adalah air, seperti itu. Jadi untuk masalah itu 300 otomatis itu 300 ini sampai di sini nanti dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan kegiatan kelompok petani bagaimana cara pemeliharaan tanaman padi sesuai dengan apa yang kita pelajari pada saat sekolah lapang kemarin. Jadi mungkin itulah yang dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu kabilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mensukseskan IP 300 ini. Jadi pertama yaitu penggunaan bibit muda. Jadi di sini penggunaan bibit muda artinya bibit muda itu tidak mudah mengalami stres dan pertumbuhan akarnya lebih cepat. Jadi dari 7 sampai 15 hari setelah semai itu adalah waktu yang paling bagus untuk memindahkan tanaman. Jadi bibit muda itu tidak cepat beradaptasi dengan lingkungan karena tanaman masih mengalami cadangan makanan atau endospermnya. Yang kedua, pertumbuhan akarnya akan lebih baik, tahan terhadap rebah. Yang ketiga, pemupukan berimbang. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Bapak dan di sekolah lapang itu sudah dijelaskan juga oleh penyuluh. Jadi tepat dosis, tepat waktu, jadi jenis pupuknya apa yang digunakan. Terus yang keempat, pengendalian hama penyakit secara terpadu. Jadi pengendaliannya di sini, jadi tidak serta-merta ada hama kita langsung spray. Jadi kita amati dulu, kemudian jika lebih dari ambang batas, jadi baru bisa di-spray. Jadi keunggulannya itu tidak membuang materi juga yang lebih banyak. Jadi kita komposnya irit. Jadi mungkin sampai di situ untuk pengolahannya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.